Alkitab, salah satu Alkitab itu gokil. Itu baru pencetak history maker buat hidup orang lain gitu. Benar. Dan Dan itu butuh waktu yang banyak banget ya dari membentuk orang yang benar-benar nggak bisa apa-apa gitu, nggak berpendidikan, sampai kita lihat sampai banyak mujizat dilakukan. Terus memang bener sih, gue ngalamin banget waktu itu emang berperan banget bahkan dalam kepemimpinan seseorang tuh waktu seseorang belajar dari kelas kesalahannya juga kan dari waktu berjalan waktu. Dulu gue waktu jadi pemimpin malah gue senang banget punya image jadi pemimpin yang ditakuti gitu. Gue punya image itu pengen seneng banget dan ditakutin kayak gitu kayaknya. Soalnya setiap kali ngomong iya gitu, jadi kayak orang lain di bawah gue kayak iya gitu. Tapi ternyata itu salah gitu, nggak boleh. otoriter ya. Otoriter dan nggak baik. Jadi kita nggak tahu nih anak-anak kita nih lagi kenapa, karena anak-anaknya udah takut duluan kan gitu kan. Takut dikotbahin itu tadi. Terus yang menarik apa ya, kalau lo sendiri value kan setiap pemimpin kan punya stylenya beda-beda nih. Style kepemimpinan ada yang otoriter, ada yang kamu harus ngikutin ini ya kayak gitu, tapi ada juga yang pokoknya beda-beda lah style, gaya kepemimpinan seseorang beda-beda. Nah kalau lo sendiri kayak gimana sama anak-anak lo? Kalau style kepemimpinan gue, walaupun gue belum sempurna ya, maksudnya masih banyak salah, masih banyak dosa, masih banyak inilah. Gue nggak pernah nganggap diri gue tuh suci atau apapun gitu. Gue nganggap diri gue bersih atau apapun, tapi gue menganggap diri gue yang kotor ya gue perbaiki gitu, diri gue yang rusak gue perbaiki gitu. Nah kalau tipe gue untuk memimpin adalah menjadi teman dan sahabat gitu. Seharusnya ketika pemimpin dan anak-anak rohani kita pun jangan sampai ada batas gitu. Maksudnya batas itu gila hormat ya gitu kan, maksudnya yes, otoriter gitu kan, yang tadi gue sempat bilang itu otoriter, tapi gue lebih ke teman sih, maksudnya lebih sahabat gitu. Karena untuk menaklukkan seseorang itu dengan kerendahan hati gitu kan, sampai kerendahan hati gitu, tapi ngebentuk pemimpin yang punya karakter gitu. Karakter itu maksudnya entah dengan sendirinya anak-anak rohani kita pun menghormati gitu. Ada salah satu anak rohani gue gitu, maksudnya aduh enak banget ya mau anak rohani gitu. Ada satu apa lagi selain itu kan, maksudnya anak rohani gue dulu manggil gue do gitu, do ya kan, ada do gitu. Tapi ketika gue mimpin dia malah berubah gitu. Yang gue nggak pernah berharap udahlah terserah lu manggil apa gitu atau apa, dari do tanpa gue bilangin dia dengan sendirinya manggil gue kok sekarang gitu. Waduh bukannya apa, gue juga pernah dengar dari Utpi gitu, satu tanda orang dihargai adalah ketika kita dipanggil gitu kan, melebihi atasnya kan. Kayak dia dipanggil kok, waktu itu dia bilang gitu. Dan gue juga mengalami itu gitu, ketika seseorang mengalami perubahan dalam dirinya, dia malah manggil kok gitu, bukan manggil do lagi, bukan manggil nama lagi gitu. Itu sih salah satu dampak yang membuat gue ternyata dihargai itu nggak perlu harus otoriter gitu. Dengan pendekatan pun akan sendirinya dia jadi ngerasa oh ini dia pemimpin gue, ini yang gue cari gitu, dan gue harus naikin standarnya dia gitu, jadi manggilnya kok gitu. Dan ya terbukti gitu, tanpa gue lu yang bener lu gitu, jangan songong lu gitu kan. Jangan gitu, malah ada kepahitan gitu kan. Tapi ketika kita udah mimpin dia dengan benar, mereka akan mengerti sendiri gitu. Jadi pendekatannya yang menjadi teman gitu. Yes. Kalau gue sendiri yang gue alami nih bertahun-tahun gitu kan, dan sering berjalan waktu, pendekatan sekaligus yang benar-benar powerful banget buat
ini nggak mungkin beda-beda ya, tapi kalau gue sendiri lebih powerful banget ketika kita tuh jadi seorang pengajar yang benar-benar terbuka gitu. Yes. Jadi bapak juga sekarang terbuka gitu loh. Jadi gue nggak sungkan buat apa ya, menceritakan konflik yang gue alami, tapi gue juga ceritain solusinya, gimana cara gue ini menanggapi hal itu, menyikapi hal itu dan merespon hal itu. Jadi kan mereka kayak, oh iya ya, udah diajarin nih kayak gini, nanti mereka kalau ada konflik yang sama, mereka juga bisa menyikapi dengan hal yang sama. Lalu terakhir nih, value apa nih yang sering banget lo tabur sama anak-anak? Karena kan kalau kita mendidik tapi nggak ada value juga, mereka nggak bakal bertumbuh hebat gitu. Kalau value gue buat anak-anak mungkin berawal dari yang tadi kan, gue suka buat yang maksudnya orang ambil orang-orang yang rusak gitu kan, tipe-tipe orang-orang yang gitu. Gue tuh pengen nimbulin ke anak-anak rohani gue atau apapun lah sebutannya dengan cara kita tuh tempat servis gitu kan. Kita tuh tempat servis, kita tuh harusnya memperbaiki mereka gitu ketika ada yang rusak ya kan, businya kotor lah, berbagai macam masalah lah gitu. Gue selalu terapin ke anak-anak rohani gue, ya udah lu ada masalah ungkapin gitu, maksudnya lu mau ungkapin kayak gimana pun terserah gitu, asal lu bisa seteriak sekencang mungkin lah gitu, maksudnya benar-benar bisa lepas gitu. Dan gue nggak pernah membatasi, maksudnya ya udahlah, maksudnya kita kan seringkali ngomongnya ya udahlah kita berdoa gitu. Segala sesuatu dengan doa memang nggak salah sih, nggak salah, cuman kan dia kan butuh pendengaran kan, maksudnya butuh masukan kan. Ya udah dengerin aja sampai dia ceritanya puas atau apa gitu, sampai kita suka kasih masukan gitu kan. Kita juga harus tahu gitu, membuang masalah tempatnya ke tempat yang benar. Tempat yang benar itu apa sih? Ya tempat orang yang paling dipercayai gitu kan, dan tidak bocor tentunya, dan bisa dipercayalah. Yaitu apa? Ya ada bapak ini pastor atau ada kakak rohani kalian gitu, atau bapak di belakang kita jadinya apa ya? Jadinya cari tempat yang benar gitu. Ya udah cari tempat yang benar, kita kita dapat solusi gitu. Jadi penting banget ketika ada masalah ngungkapinnya tuh ke tempat yang benar gitu. Bukan sekedar ngungkap. Anda ngungkap di sosmed buat apa? Buat lihat orang. Biar dapat perhatian. Sosmed tuh nggak boleh ya? Nggak boleh kan, kalau terlalu membuka diri di sosmed juga nggak benar gitu, maksudnya jadi image kita terlalu rendah gitu. Tapi ketika kita membuka ke tempat yang benar, kita jadi banyak belajar untuk dewasa gitu Pak. Kalau pengalaman gue, kalau pengalaman Bapak kan itu beda-beda ya kan? Iya beda. Kalau gue ngajarin anak-anak rohani tuh selalu value tentang gini. Kalau kita ngelakuin kebaikan, jangan dilihat orang. Yes. Harus tersembunyi lah. Lebih baik tersembunyi lah. Ya benar. Diam-diam aja gitu, nggak perlu sampai diumbar-umbar. Gue habis kayak gini tahu, gue habis ngedoain ini tahu gitu. Gue habis ini kunjungan ke sini tuh nggak perlu kok menurut gue ngajarin gitu terus. Apalagi kayak gue habis memberi nih, misalnya gue udah memberi buat Tuhan segini, itu nggak perlu. Kita harus ngelakuin secara tersembunyi. Itu udah mulai gue ajarin. Oke gitu jadinya munafik ya Pak? Iya benar. Supaya dilihatin gitu kan. Harus tersembunyi, karena percaya ketika kita melakukan yang tersembunyi ya Tuhan pasti balas kok, Tuhan ngelihat. Ya benar itu yang dirasain sih. Terus kesan Bapak nih selama memimpin, pernah nggak mengalami hal-hal yang membuat Bapak tuh udahlah mendingan gue berhenti aja dari sini gitu, capek? Oh sekarang jadi counter attack ya nyata gue nih.